Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kepada Ustadz Muhammad Wujud. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas waktunya yang telah diberikan pada kita semua para relawan. Mudah-mudahan dengan tausiah beliau ataupun nasihat-nasihat dari beliau, mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah di antara para relawan dan semangat kembali semarak lagi di antara kita, yang mana selama ini alhamdulillah kita dipertemukan di lapangan terus, ketemunya di lapangan terus. Mudah-mudahan dengan ada acara relawan ini bisa menambah semangat lagi kita di misi kemanusiaan. Salawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para ikhwah semua yang dirahmati Allah SWT, kami di sini mewakili rekan-rekan panitia penyelenggara daurah relawan. Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan untuk tempat maupun nantinya yang telah kita berikan, karena memang dari sisi kesiapan tempat maupun suguhannya nanti kita nggak tahu sama sekali, sekedar kita booking untuk acara ini. Dan kami sampaikan juga jazakumullah khairan pada teman-teman lembaga-lembaga yang mensupport kami, membantu dalam kesuksesan acara pada daurah kali ini. Dan memang sebenarnya acara-acara seperti ini itu salah satunya itu kami termotivasi atau dimotivasi terus sama Ustadz Abu Beda selaku lajnah pendidikan dakwah Matal Furqon. Jadi supaya untuk memberikan semangat dan tambahan ilmu, jadi merupakan program-program gabungan dari Al Furqon, Gresik, terus Yayasan Hidayatul Fitrah, ada Yayasan Pelita Ausaf, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang mana yayasan-yayasan inilah yang mudah-mudahan, dan alhamdulillah ini daurah relawan yang kedua. Yang pertama tahun kemarin di Pacet, dan alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin kita rembukan lagi gimana kita adakan daurah apa tidak gitu ya, untuk temu kangen kita lah para relawan, masa ketemunya di medan bencana saja. Maka dengan pertemuan-pertemuan seperti ini kami berharap satu, yaitu untuk ukhuwah Islamiyah. Tentunya dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini juga kita lebih semangat, lebih termotivasi lagi untuk giat-giat yang berikutnya, yang mana sangat rentan sekali di Indonesia ini adanya bencana-bencana alam. Selanjutnya mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini juga kita selalu menambah ilmu untuk giat-giat berikutnya. Jadi ketika ada bencana, ketika ada huru-hara atau yang lainnya, benar-benar kita terjun ke lapangan itu didasari dengan ilmu-ilmu yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu harapan utama dari kami, dan kami selalu dimotivasi oleh Ustadz Abu Beda, ayo kapan mengumpulkan relawan lagi, makanya dengan motivasi dari beliau, Masya Allah, qadarullah, beliau juga sebenarnya harus ngisi di tengah-tengah kita. Qadarullah, beliau harus menggantikan Ustadz Al-Rafiq selaku mertuanya beliau sendiri, yang rencananya umroh pada bulan Syawal ini. Qadarullah,
beliau sakit kakinya, nggak bisa, akhirnya beliau sendiri yang menggantikan. Jadi pesan dari beliau, mohon minta permintaan maaf kepada teman-teman semuanya, tidak bisa hadir padahal ini semuanya adalah ide dari beliau. Qadarullah nggak bisa datang. Jadi harapan beliau mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini, ukhuwah Islamiyah di antara kita para relawan termotivasi terus dan selalu semangat untuk giat-giat yang di lapangan dan bisa menambah ilmu tentunya, walaupun nggak banyak, paling tidak kita ada tambahan lah, entah itu terkait masalah nanti yang kita bahas, topik utama adalah masalah penanganan jenazah dari sisi medis maupun sisi syar'inya di medan bencana. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kami mohon maaf, ada beberapa perombakan dari awal karena beberapa kali kita susun di rundonnya, ada yang tidak bisa, ada yang ada halangan. Salah satunya adalah Ustaz Abu Baidah berhalangan, dan dari pimpinan MBA sendiri Ustaz Arif awalnya bersedia, Abu Tako awalnya bersedia, kata Allah Ustaz Arif harus sama juga berangkat umroh. Di Abu Tako sendiri juga ada kegiatan yang bersamaan, bahkan Abu Tako mulai kemarin ada acara daurah juga kayaknya. Kita daurah juga di Bandung, di Muflen Bandung. Jadi sudah kita susun sedemikian rupa, qadarullah Allah mengendaki. Yang lain alhamdulillah dari perwakilan MBA Pak Ibnu bisa menyempatkan hadir. Kami ucapkan jazakallahu khairan pada beliau yang jauh-jauh, dan memang kita minta dari awal pokoknya harus ada satu dari perwakilan MBA itu untuk hadir di pertemuan kali ini alhamdulillah. Dan kami bersyukur sekali dari awal kami minta Ustaz Muhammad Wujud untuk bisa hadir. Alhamdulillah dari awal beliau menyanggupi, dan sampai kemarin kita ingatkan beliau, alhamdulillah insyaallah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin dari kami mewakili panitia, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan pada antum semua yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada pertemuan kali ini, yaitu daurah relawan, dan harapan kami bisa sampai akhir pertemuan besok siang, dan kalau bisa besok siang itu kita maksimalkan sampai jam 11. Jam 11 kita penutupan sebentar karena di villa ini mau ada yang masuk juga, jadi benar-benar kita maksimalkan untuk acara besok itu semaksimal mungkin. Jam 11 kita selesai nggak selesai harus kita tutup. Kita ada pergantian yang mau menempati di villa ini. Dari kami mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan atas sambutan yang disampaikan oleh perwakilan panitia daurah relawan yang kedua. Akhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Maka kita bersyukur kepada Allah, sekali lagi antum adalah para pejuang Allah Ta'ala yang langsung terjun di lapangan untuk membantu saudara-saudara kita. Dan Masya Allah, mungkin kalau saya pribadi mungkin belum pernah ikut terjun kemana-mana, tapi melihat jenengan yang relatif umurnya lebih sepuh dari saya, Masya Allah, ini menambah semangat kita semuanya Insya Allah. Jadi semakin dipertemukan kita seperti ini, Insya Allah akan menambah semangat kita di dalam berdakwah langsung di lapangan. Dan insya Allah nanti akan lebih dimantapkan oleh Ustadzul Al-Fadil, yakni Ustadz Wujud hafidhahullah ta'ala. Kemudian sambutan yang kedua yaitu perwakilan dari pengurus MPA, dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Ibnu. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Pada hari ini kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bermuajah menambah ilmu selain ilmu kebencanaan. Insyaallah nanti akan banyak hal yang disampaikan oleh Ustadzuna Muhammad Wujud Habibullah Ta'ala. Ana alhamdulillah berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa alhamdulillah bisa menghadiri pertemuan saat ini, daurah saat ini. Hanya menyampaikan beberapa hal bagaimana kita alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kita membuat atau membentuk sebuah perkumpulan namanya Markas Bersama As-Sunnah. Sesungguhnya tujuan awal daripada terbentuknya Markas Bersama As-Sunnah adalah sebagai pengikat, menyamakan visi dakwah di daerah-daerah bencana. Barangkali wasilah untuk dakwah kalau dulu barangkali dakwah langsung atau melalui majelis ilmu dan melalui mahat-mahat pesantren-pesantren ataupun sekolah. Dari berbagai hal itu tampaknya di medan kebencanaan ini juga menjadi sebuah celah bagus untuk salah satunya menyampaikan dakwah ilallah. Ada beberapa cerita tentang itu seperti di kejadian di Lombok. Jadi di Lombok itu ada sebuah mahat yang ada yang tidak suka. Atas izin Allah ada musibah dan kemudian mahat tersebut berkontribusi besar di dalam bantuan kemanusiaan. Plus di dalamnya karena memang tujuannya adalah tujuan dakwah, maka tujuan dakwahnya itu yang diutamakan. Sementara bantuan sosialnya menyertai. Nah, kita ketuk dari situ, alhamdulillah warga sekitar ternyata sangat menerima. Bahkan mereka menyampaikan bahwa ketika yang lain belum ada, mereka ada. Dan ketika yang lain sudah pulang balik ke kampung masing-masing, ke lembaganya masing-masing, lembaga tersebut masih tetap eksis. Semua tentu karena nikmat Allah, semua tentu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Markas Bersama As-Sunnah dalam hal ini hanya sebuah wadah, hanya sebuah wasilah. Nah, kebersamaan ini tentu ada kadang-kadang ritme yang bagus, kadang-kadang juga ada gesekan-gesekan, dan tentu ini adalah sesuatu hal yang umum karena semakin banyak kepala, semakin banyak pemikiran. Nah, dari pemikiran-pemikiran positif itulah yang kemudian barangkali kita akan coba tampung, kemudian kita satukan visi, kita satukan misi. Markas Bersama As-Sunnah dalam hal ini memang tujuannya di medan kebencanaan adalah tujuan utamanya menyampaikan dakwah. Tentu hal ini tidak bisa berjalan sendiri ya, tidak bisa berjalan sendiri. Nah, supaya ritme dan tujuannya itu tercapai, ini tentu membutuhkan dukungan kita semua. Kepada para lembaga yang tergabung di Markas Bersama As-Sunnah, jazakumullahu khairan atas supportnya, atas kebersamaannya selama ini, dan kepada para lembaga mitra yang memang secara SOP barangkali tidak tergabung di dalam Markas Bersama As-Sunnah ini, barangkali tidak menjadikan sebuah problem, tidak menjadikan sebuah saingan ya, tetapi menjadi sebuah kompetitor yang sama-sama berjalan. Kalaulah bersaing, akan bersaing secara sehat, bersaing secara prestasi, bersaing untuk semuanya adalah dengan satu tujuan, adalah tujuan menyampaikan dakwah ilallah.
kalau merujuk dari pembentukan, sesungguhnya bibit-bibit untuk berdirinya markas Bersama As-Sunnah ini sudah ada semenjak awal-awal bencana, kalau tidak salah dari gempa Jogja tahun 2 tahun ya, 2 tahun setelah tsunami Aceh kalau tidak salah. Jadi para lembaga kebetulan berkumpul dalam satu visi untuk bantuan sosial. Ketika itu memang masih berupa bantuan sosial, sementara dakwahnya masih menyertai. Seiring berjalannya waktu semakin intens ketika pada tahun 2016 terjadi Qadarullah Syafa'al, terjadi banjir bandang besar di Garut. Di sana ada sekitar 40-an lembaga, kalau bisa disampaikan dikatakan lembaga sunnah, insya Allah lembaga sunnah berkumpul. Kemudian juga ada beberapa puluh lembaga lembaga umum ya, kita sebut lembaga umum. Alhamdulillah bersinergi dan sampai sekarang ini alhamdulillah masih terjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada di Garut dan sekitarnya. Kemudian berlanjut pada tahun berikutnya di banjir Bima, kemudian di gempa Pidi Jaya dan seterusnya, dan mulai benar-benar dipersatukan adalah terjadinya gempa di Lombok. Kemudian beberapa bulan berikutnya Qadarullah Syafa'al terjadi gempa, kemudian tsunami dan likuifaksi di Sulawesi, di Palu, Donggala dan Sigi. Di sana kemudian terbentuklah markas Bersama As-Sunnah. Tentu banyak hal ya, ada hal pada kalanya terjadi ketidakcocokan, terjadi gesekan, tapi ini adalah dilema yang bukan dilema, ini adalah sebuah pelajaran yang mudah-mudahan pelajaran ini membuat perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah kalau boleh disebut sebagai irama gitu. Nah, itu yang kemudian menyatukan kita. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, karena ritme atau penyampaian donasi bantuan kemudian dilanjutkan dakwah ini, karena bersatunya kita, alhamdulillah sampai saat ini masih tetap berjalan. Di Palu masih berjalan, kemudian di sana ada lembaga yang kita bidani untuk kemudian berdiri, namanya Yayasan Mutiara Sunnah Palu. Kemudian kita berharap di Semeru, kemudian di Pasaman juga yang baru-baru ini terjadi gempa, ini bisa menelurkan atau membuahkan hasil dakwah yang ya mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah ijabah. Sekali lagi ikhwah sekalian, bahwa tentu kendala-kendala di lapangan tentu banyak. Nah, kendala-kendala seperti sebagian lembaga yang misah posko, kemudian misah kegiatan dan sebagainya juga kendala, tetapi alhamdulillah sekarang sudah kita jadikan satu visi, kemudian satu irama untuk melanjutkan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kegiatan masih tetap berjalan, dan harapannya makin banyak lembaga yang bergabung, kemudian makin banyak para orang-orang soleh dan para ahli menjadi bagian di dalamnya. Kalau kami sendiri kebetulan belum ada figur yang cocok, ya, belum ada figur yang cocok masuk di dalamnya. Kemudian kita
dipaksakan sedikit ya Ustaz ya. Dipaksakan sedikit untuk sementara ini menambal kekosongan yang ada, sehingga kalau dikatakan sebuah apa ya, kepatutan gitu ya, patut itu sebenarnya kita belum pas sebenarnya. Masih banyak orang-orang yang lebih ahli, kemudian masih banyak individu-individu yang lebih berkompeten dan ada ininya ya, ada sertifikasinya begitu. Sementara kami sendiri karena kebetulan Allah luangkan waktu lebih banyak gitu, sehingga bisa masuk untuk menambah di dalamnya. Ikhwas sekalian, kalau tidak salah sekarang sudah ada sekitar 100-an lebih lembaga yang masuk dari seluruh Indonesia. Dan walaupun memang dominan saat ini masih ada di Pulau Jawa, sementara di daerah-daerah seperti Sulawesi, Kalimantan itu masih ada masih banyak lembaga dan memang kebetulan belum tergabung semuanya di dalamnya. Tapi dari mata rantai lembaga-lembaga yang ada itu, kita mencoba bersinergi dengan lembaga-lembaga yang memang tidak tergabung atau belum tergabung. Alhamdulillah. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan, karena pada intinya adalah acara saat ini adalah daurah. Karena kemarin memang ada sinyalemen yang sinyalemen yang lebih ke kritikan yang keras barangkali, tapi mudah-mudahan kritikan itu tidak membuat kita patah, tetapi justru membuat kita semangat, bahwa banyak di antara para relawan ini yang malah malas untuk menuntut ilmu. Mungkin karena lamanya waktu istirahat selama pandemi, jarang majelis ilmu yang offline, ataupun karena apa ini kita tidak tahu, mungkin karena futur juga atau karena apa. Nah, ini mumpung pembelajaran offline sudah dimulai di beberapa titik dan daurah barangkali pada saat ini adalah momen, maka mudah-mudahan setelah daurah ini kajian-kajian di seluruh Nusantara bisa digalakkan kembali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sementara dari ana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Mas Ibnu yang mewakili sambutan dari Markas Bersama Sunnah. Alhamdulillah telah dijelaskan kepada kita semuanya latar belakang terbentuknya MPA atau Markas Bersama Sunnah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan secara singkat tadi semakin mengokohkan kita semuanya dalam satu tujuan, yaitu berdakwah kepada Allah Ta'ala, terutama kepada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah. Karena memang ikhwan fillah, tatkala ada musibah maka di situ banyak kepentingan dari beberapa lembaga, terutama lembaga-lembaga yang notabene yaitu menjauhkan Islam dari orang Islam itu sendiri, ya, seperti misalnya lembaga-lembaga Nasara maupun yang lainnya. Maka dari itu kita semuanya alhamdulillah terbentuk dalam misi yang sama insya Allah, dalam tujuan yang sama insya Allah, yaitu bagaimana ketika kita terjun di lapangan, selain kita mengokohkan iman dan akidah kita semuanya, kita juga memantapkan saudara-saudari kita yang tertimpa musibah agar tetap istiqomah di atas agama, ya, sekalipun tertimpa musibah. Dan itu semuanya akan bisa terwujud apabila kita sedikit demi sedikit kita dibekali oleh ilmu. Jadi tidak hanya menggantungkan para asatidz kibar yang terjun kepada mereka, tetapi kita jugalah yang bisa untuk mengokohkan iman mereka, mengokohkan takwa mereka, sekaligus meringankan beban mereka. Dan ini memang butuh perjuangan yang besar. Jadi selain kita dengan tenaga,
juga dengan ilmu. Maka dari itu, apa yang telah diselenggarakan yang kedua ini, insya Allah akan memudahkan kita semua, insya Allah, untuk terjun langsung di lapangan, didasari dengan ilmu yang benar yang kita dapatkan dari para aset kita. Insya Allah untuk lebih lanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Al-Ustadz Muhammad Wujud Hafidhahullah untuk memberikan sinergi kepada kita semuanya bagaimana seharusnya kita di dalam berukhuwah dalam satu misi dan tujuan yang sama, yaitu menjadi relawan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kepada Al-Ustadz Muhammad Wujud, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa dikumpulkan di tempat ini dari beberapa tempat yang berbeda. Semoga pertemuan kita, pertemuan yang membawa keberkahan di hari-hari mendatang kita. Dan kalaulah kita harus berpisah, perpisahan kita membawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada ukhwah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Belum lama kita berpisah dengan bulan Ramadan. Kita masih berada di bulan Syawal. Nabi kita mengajarkan ketika kita berpisah dengan Ramadan dan kita masuk di bulan Syawal, kita saling mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima semua kebaikan, ketaatan, amal-amal saleh yang kita lakukan
di bulan Ramadan kita. Puasa kita di siang harinya, salat tarawih kita di malam harinya, bacaan Al-Quran kita di setiap harinya, dan seluruh amal-amal kebaikan yang lainnya. Ikhwani fillah, apa yang akan kita sampaikan dalam beberapa menit ke depan barangkali ada ayat yang berulang-ulang kita dengar. Barangkali adalah wasiat-wasiat Rasulullah SAW yang sudah sering kita ulang. Tetapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka hendaklah engkau memberikan peringatan. Sesungguhnya peringatan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia terbaik setelah nabinya. Sungguh pun begitu, tidak pernah mereka bosan dengan nasihat Rasulullah SAW. Bahkan nasihat setiap saat agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam khutbah beliau, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, kita yang duduk bersama di sini yang dipanggil, kita yang telah melafalkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah semua kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dimulai dari mereka para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh pengikut baginda Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam, kecuali mati dalam keadaan membawa kalimat tauhid, kecuali mati dalam keadaan membawa dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, bahwa nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak mungkin bisa menghitungnya. Niscaya engkau tidak mungkin bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari sekian banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat an-nutqu bisyahadataini,
nikmat ketika dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sajalah setiap kita mendapatkan hidayatul Islam. Setiap kita bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Dan ini nikmat bahkan tidak dimiliki oleh mereka para nabi dan rasul. Bahkan tidak dimiliki oleh mereka para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi oleh setiap kita yang duduk bersama di majelis ini. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan nikmatnya kepada setiap kita dan setiap mereka para hambanya. Dan itu adalah nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketika kita menengok sejarah setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasulnya, dan kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan 2 kalimat syahadatnya kepada para sahabat-sahabatnya, maka kita dapati ada sekian banyak mereka yang jauh justru menjemput hidayah. Sementara ada mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terkadang membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Ternyata dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan dialah Abu Thalib, seorang yang ketika meninggalnya sampai-sampai disebut sebagai ayyamul huzni, sebagai hari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ketika beliau ditinggalkan istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid, dan beliau ditinggal meninggal oleh pamanda tercintanya Abu Thalib. Yang satu meninggal sebagai istri tercintanya, yang satu meninggal karena tidak mendapatkan hidayatul Islam, tidak mendapatkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sungguh pun beliau mendakwai beliau bukan hanya di awal tahunnya, bahkan mendakwai beliau sampai ketika menjelang hayat lepas dari jasadnya. Diajarkan kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan penolongmu nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Islam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan bukan milik nabinya, apalagi milik setiap kita para relawannya, semuanya yang menjadikan datangnya hidayah kepada seseorang adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ni ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dan kumpulnya kita di pagi yang berbahagia ini adalah juga termasuk nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'tasimu, dan hendaklah semua kamu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan engkau berselisih, dan jangan engkau berkelahi, dan jangan engkau bercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepadamu. Idh kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau bermusuhan. Idh kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau berselisih. Idh kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau berkelahi. Idh kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau saling membunuh. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka dengan nikmat Islam yang telah engkau raih, telah engkau miliki, maka dengan nikmat dua kalimat syahadat yang telah engkau ikrarkan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, setelahnya engkau menjadi ikhwan, setelahnya engkau menjadi bersaudara. Bersaudara bukan karena satu nasab, bersaudara bukan karena satu warna kulit, bersaudara bukan karena satu bahasa, satu bangsa. Bersaudara karena masing-masing kita telah mendapatkan nikmat agung, nikmat Islam, nikmat dua kalimat syahadat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dulu penduduk Madinah, sebelum hadirnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, adalah segolongan manusia yang hobinya adalah berkelahi. Dulu penduduk Madinah, bahkan dari kabilah Al-Aus wal Khazraj, adalah manusia-manusia yang sering bermusuhan. Dan manusia sudah berusaha untuk mendamaikan, dan manusia sudah berusaha untuk menyatukan, dan manusia sudah berusaha untuk membuat mereka rukun. Tetapi hasilnya selalu berakhir dengan peristiwa berulang. Maka penduduk Madinah ketika mendengar dari kejauhan bahwa ada nabi baru dengan agama baru, Muhammad namanya, dengan mereka para sahabat-sahabatnya, dengan apa yang diajarkan, didakwahkannya, maka penduduk Madinah bersumpah kalau agama yang dibawa oleh Muhammad bisa mendamaikan antara kabilah-kabilah yang ada di Madinah, dan di antara mereka adalah Al-Aus wal Khazraj, maka pasti bukan agama ciptaan manusia. Maka pasti bukan agama bikinan manusia. Maka pasti bukan agama produk akal manusia. Kenapa ma'asyiral muslimin? Manusia sudah berusaha untuk mencari cara bagaimana mereka bisa bersatu, bisa bersaudara, bisa saling cinta mencintai, bisa tidak berkelahi. Tetapi ternyata ujung akhirnya adalah kembali peristiwa sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Islam kita adalah menjadikan dua orang yang berselisih menjadi bersatu.
Islam kita menjadikan dua orang yang sebelumnya berkelahi menjadi bersaudara. Islam kita menjadikan dua orang yang sebelumnya saling membunuh sekalipun menjadi saling cinta mencintai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi bil Islam bil Quran was sunnah wala tafarraqu, dan setelahnya jangan engkau berselisih, dan setelahnya jangan engkau berkelahi. Kemudian Allah Subhanahu ingatkan peristiwa yang pernah terjadi dan jangan diulang hari ini. Peristiwa yang pernah terjadi sebelum dipersaudarakannya mereka para sahabat, dipersaudarakan antara Al-Ansar wal Muhajirin, bahkan sesama Ansar sekalipun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya, wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat harta, bukan nikmat emas permata, bukan nikmat tahta jabatan. Wadhkur ni'matallahi, nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat al-Islam, nikmat an-nutku bisyahadataini, nikmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Yang dari nikmat ini, idz kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau, idz kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau berkelahi, idz kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau bermusuhan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Setelah itu kemudian engkau menjadi ikhwan. Berkelahi biasa. Setelah Islam menjadi bersaudara. Berkelahi biasa. Setelah ngaji sunnah menjadi bersaudara, itu yang luar biasa. Berkelahi sebelum kita ngaji itu biasa. Tetapi setelah kita ngaji, kita menjadi saling kuat menguatkan. Kita saling cinta mencintai. Kita saling sayang menyayangi. Kita saling tolong menolong. Dan bahasa-bahasa yang semakna dengan itu. Jangan pernah terjadi sebelum ngaji kita bersaudara. Setelah ngaji kita berkelahi. Sebelum kita mendapatkan nikmat Islam, kita bersaudara. Setelah kita dapatkan nikmat Islam, kita berkelahi. Jangan sampai sebelum kita mendapatkan nikmat sunnah, kita bersaudara. Setelah kita mendapatkan nikmat sunnah, justru kita berkelahi. Dan fenomena itu yang kita lihat. Kalau tidak di bawah lautannya adalah di atas lautannya. Ma'asyiral muslimin, al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Namanya saja al-ukhuwah, persaudaraan al-islamiyah, yang dibangun di atas Islam. Bukan dibangun di atas yayasan. Tidak pula pondok pesantren. Tidak pula fulan dan ulan. Dibangun di atas Islam. Dibangun di atas dua kalimat syahadat kita. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwani fillah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina ikatatalu fa aslihu bainahuma
Wa in ta'ifatani, dan jika dua kelompok, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Dua kelompok dari orang-orang yang beriman. Catat dengan baik. Dan jika dua kelompok dari orang-orang yang beriman iqtatalu, terjadi masalah di antara mereka dan permasalahannya bahkan sampai saling membunuh, maka kewajiban mukmin yang lain adalah fa aslihu bainahuma. Kewajiban muslim yang lain adalah untuk mendamaikan di antara keduanya. Kita ulang kembali. Wa in ta'ifatani, dan jika dua kelompok, minal mu'minina, dari orang mukmin, iqtatalu, yang saling membunuh, mereka tetap disebut minal mu'minin, padahal mereka iqtatalu. Dan kewajiban mukmin yang lain adalah fa aslihu bainahuma. Semua menjadi sederhana. Fulan dan ulan bermasalah, yang lain mendamaikan, selesai. Yang tidak selesai adalah fulan dan ulan bermasalah, yang lain kemudian bertepuk tangan untuk membuat masalah ini menjadi bertambah lebih besar, dan sebagainya dan sebagainya. Syaikhul Islam Taimiyah mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan perkataannya wajib, kata beliau, seorang mukmin untuk mencintai mukmin yang lainnya, walaupun mukmin itu ada di ujung dunia, walaupun mukmin itu tidak dia mengenalnya, walaupun mukmin itu zalamah, berbuat zalim kepadanya, apalagi dia bahkan posisi memberi, apalagi dia dalam posisi membantu. Bahkan ketika dia berbuat zalim kepadanya sekalipun, dia wajib tetap mencintainya. Kenapa? Karena berbuat zalim tidak menjadikan lepasnya seorang dari keimanannya. Wajib seorang mukmin mencintai mukmin yang lainnya, wa in zalama, walaupun mukmin ini berbuat zalim kepadanya. Bagaimana kalau mukmin ini tidak berbuat zalim kepadanya? Tentu kecintaan kita kepadanya lebih daripada yang berbuat zalim. Kemudian sebaliknya, wajib bagi seorang mukmin untuk benci kepada orang kafir, walaupun dia memberikan hadiah kepadanya. Walaupun dia memberikan hadiah kepadanya, karena hukum asal seorang mukmin dengan orang kafir adalah benci. Seorang mukmin dengan orang kafir adalah benci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita bisa dekat dengan orang kafir padahal dia tidak memberi apa-apa. Sementara kepada saudara kita, kita berkelahi, kita benci, padahal justru dia yang memberikan bantuannya, kebaikannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas Islam, persaudaraan yang dibangun di atas dua kalimat syahadat, persaudaraan yang dibangun di atas syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, kita lihat sejarah bagaimana kisah mereka para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah uswah dan panutan kita. Setelah mereka masing-masingnya al-muhajirin dan kemudian al-ansar melafalkan dua kalimat syahadat, maka Rasulullah SAW ingin membuktikan gambar persaudaraan di antara mereka. Apakah mereka hanya sekedar bersaudara di atas kertas, ataukah kemudian mereka betul-betul menghadirkan persaudaraan sampai di lubuk hati mereka yang sangat dalam? Ketika pertama kali Rasulullah SAW menginjakkan kakinya ke Madinah,
Maka proyek besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun sebuah masjid. Yang masjid itu dinamakan Masjid Al-Quba. Yang masjid itu dibangun oleh orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Dan setelah masjid itu selesai dibangun pada tanggal 12 Ramadan, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara dua kabilah besar, antara dua kelompok kaum muslimin besar. Yang satunya adalah Al-Ansar, yang satunya adalah Al-Muhajirin. Al-Muhajirin adalah mereka-mereka yang datang dari tempat yang jauh dalam keadaan meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan harta bendanya, berjalan, tidak tahu berapa lama mereka berjalan, kemudian datang ke Madinah. Al-Muhajirin, mereka radhiyallahu anhum, dan yang lainnya adalah Al-Ansar, penduduk asli Madinah, penduduk yang ada di Madinah, yang tentu sudah mereka juga melafalkan dua kalimat syahadat, yang tentu mereka juga sudah mendapatkan dakwah dari mereka para utusan Rasulullah SAW, dan di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah mempersaudarakan di antara dua kabilah ini, dua suku besar ini. Diceritakan Rasulullah SAW bersaudarakan antara Muhajir dan Ansar tidak kurang dari 90 orang. Tidak kurang dari berapa? 90 orang. Abu Bakar dengan siapa, Umar dengan siapa, Utsman dengan siapa, Ali dengan siapa, dipersaudarakan. Dan subhanallah, persaudaraan yang terjadi di antara mereka betul-betul hanya di atas dua kalimat syahadat. Dan ikhwani fillah, setelah mereka para sahabat dipersaudarakan, mereka berlomba untuk bisa memberikan apa yang mereka miliki dari harta dan bendanya kepada saudara barunya, kepada mereka para Muhajirin. Sebagian mereka berkata kepada, ya Rasulullah, saya luas, silahkan dibagi tanahku. Dan sampai kepada persaudaraan yang saling waris mewarisi sebelum turunnya ayat tentang warisan. Mereka bersaudara bukan hanya makan bareng, bukan hanya minum bareng, bahkan mereka bersaudara saling memberikan warisan. Kalau ada penduduk Madinah yang meninggal lebih dulu, maka dia mendapatkan hak waris dari saudara yang ada di Madinah ini. Dan dari sekian banyak kisah-kisah menarik adalah kisah yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi. Abdurrahman bin Auf ini seorang muhajir. Seorang muhajir yang belum menikah. Tentu yang miskin. Dan Anas bin Ar-Rabi adalah seorang yang kaya raya di Madinahnya. Maka dengarlah bagaimana kisah dua saudara baru yang bertemu belum lama. Anas bin Rabi berkata kepada saudara barunya, wahai Abdurrahman, dan yang cerita ini adalah Abdurrahman sendiri. Saya adalah orang yang kaya raya di Madinah ini. Silahkan kita bagi hartaku dua bagian. Separuh untukmu dan separuh untukku. Kira-kira ini bisa dikerjakan Pak Ibnu? Iya. Ya, tentu kalau yang tidak punya, minta yang punya.
supaya adil Pak Imam ya. Ya. Saya adalah orang yang kaya raya di Madinah ini. Kita bagi harta kedua bagian, separuh untukmu, separuh untukku. Abdurrahman belum segera menjawab. Kemudian tawaran yang kedua. Wahai Abdurrahman, aku punya 2 istri. Pilih mana yang engkau sukai, biar aku ceraikan dan engkau bisa menikahinya. Sampai dalam perkara yang sangat pribadi, cinta itu hadir kepada saudara barunya. Dan saudara barunya ini adalah yang sesama melafalkan 2 kalimat syahadat. Lebih daripada saudara karena satu keturunan. Lebih daripada saudara yang karena satu bapak dan ibu. Lebih daripada saudara yang karena satu bangsa. Saudara karena Islam inilah yang paling paling nomor 1 sebelum saudara-saudara yang lain. Ma'asyiral muslimin. Dan beberapa kisah yang lain termasuk kisah bagaimana Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Dan tentu tidak mungkin kita bahas satu persatu dari kisah-kisah tersebut. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, bahwa fondasi daripada ukhuwah Islamiyah itu adalah Islam. Dan Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Maka setiap kita dan mereka yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, maka mereka adalah ikhwanuna, walaupun kita belum mengenalnya. Walaupun dia jauh di ujung sana. Maka mereka bersaudara kita yang ada di Saudi sana, apa pernah ketemu dengan kita? Siapa namanya? Di mana tinggalnya? Dan sudah berapa banyak mereka telah berbagi kebaikan kepada kita. Dan itulah al-ukhuwah al-islamiyah. Itulah gambar bagaimana cinta seseorang kepada yang lainnya. Bukan diikat karena organisasi. Walaupun kalau hanya sebagai wasilah itu bisa. Bukan diikat dengan MBA. Walaupun kalau itu dianggap sebagai wasilah itu bisa. Bukan diikat dengan yayasan. Walaupun kalau itu dianggap sebagai wasilah itu bisa. Tetapi kalau semuanya itu menggantikan posisi Islam kita, maka dia adalah alal hawa. Maka dia adalah asabiyah aslinya. Asli daripada asabiyah adalah ketika kita cinta karena organisasi. Kita cinta karena yayasan. Kita cinta karena pondok pesantren. Kita cinta karena MBA. Dan kita lupakan bahwa di belakang semua itu ada Islam kita yang lebih besar. Yang lebih utama untuk kita kedepankan. Ma'asyiral muslimin. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Dan ketika kita bicara Islam. Islam itu adalah an-nutqu bi syahadataini. Adalah ketika seorang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, maka adalah muslim. Mereka adalah saudara kita. Sungguh pun keislaman seseorang itu adalah bertingkat. Subhanahu wa ta'ala ma'asyiral muslimin membagi Islam kita itu bukan kepada salafi non salafi. Membagi Islam kita itu kepada darajat. Ada Islam yang masuk dalam kelompok zalimun li nafsi. Ada Islam yang masuk dalam kelompok muqtasitun. Dan ada Islam yang masuk dalam kelompok tertinggi sabiqun bil khairat. Dan tentang 3 perkara ini nanti akan masuk dalam pembahasan al-wala wal bara. Kepada mereka yang Islamnya paling puncak, walaknya paling puncak. Kepada mereka yang Islamnya tengah-tengah, walaknya juga tengah-tengah. Kepada mereka yang Islamnya sedang-sedang, maka walaknya juga sedang-sedang. Mereka yang sampai derajat sabiqun bil khairat, maka kita memberikan walaknya maksimal.
sebagaimana mereka yang derajatnya adalah zalim li nafsi, walaknya adalah sesuai dengan apa yang dimiliki daripada Islam tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka ketika kita dapati seorang yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, maka berarti dia ada ikhwanuna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin adalah ikhwah, bersaudara. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu akhu al-mu'mini. Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Atas dasar iman kita bersaudara, atas dasar akidah kita bersaudara, atas dasar 2 kalimat syahadat kita bersaudara. Ikhwani fillah, 10 menit tersisa. Di antara problema yang kita dapatkan di dalam kita menerjemahkan al-ukhuwah al-islamiyah adalah tadi, terlalu kita menganggap sempit siapa saudara dan siapa tidak saudara. Kita tidak cukup hanya menyebut yang membaca 2 kalimat syahadat adalah saudara kita, tetapi kita masih kejar lagi, dia ngaji sama siapa. Jelas ngajinya masih kita kejar lagi, gambarnya, seberapa panjang jenggotnya, seberapa tinggi cingkrangnya, seberapa sebagainya. Kalau tidak, maka dia adalah bukan saudara kita. Kalau tidak, maka dia bukan saudara kita. Penting untuk kita ingatkan, ma'asyiral muslimin. Satu di antara syarat 2 kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan, ada 7. Yang terakhir dari yang 7 adalah al-mahabbah. Apa ya ikhwah? Al-mahabbah. Wajibnya kita cinta. Dan kebalikan daripada al-mahabbah adalah benci. Wajibnya kita benci. Mahabbah kepada siapa? Mahabbah kepada Allah yang pertama. Mahabbah kepada Rasulullah yang kedua. Mahabbah kepada seluruh orang-orang yang beriman yang ketiga. Dan benci. Benci kepada siapa? Benci kepada musuh Allah yang pertama. Benci kepada musuh Rasulnya yang kedua. Benci kepada musuh seluruh kaum muslimin. Wala kepada Allah, Rasulnya, kaum mukminin. Bara kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh-musuh kaum mukminin. Kaum mukminin, mereka yang bersama telah melafalkan 2 kalimat syahadat. Ketika kita memahami saudara itu adalah mereka yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, berarti saudara kita ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Di mana-mana. Ada di mana-mana, di ujung dunia, di ujung Indonesianya. Barangkali sebelum kita akhiri dalam pertemuan di Jogja kurang lebih 4 tahun yang lalu mungkin, Syekh Abu Nida hafizahullah memperakasai untuk mempertemukan dai-dai seluruh Indonesia, dan hadir ketika itu tidak kurang dari 250 dai. Sebagainya dai besar, sebagainya dai sedang, sebagainya dai kecil. Ada Ustaz Zainal, kita anggap sebagai dai sedang. Ada Ustaz Abu Nida, Ustaz Asmuji, kita anggap sebagai dai besar. Dan ada saya dan yang lainnya kita anggap sebagai dai kecil. Ikhwani fillah, dalam pertemuan itu saya diminta untuk bercerita bagaimana cara sehingga dengan izin Allah kita bisa belusukan di NTT dari ujung ke ujung, dan Papua dari ujung ke ujung, Ambon, Pulau Seram, Pulau Buru dari ujung ke ujung.
ketika saya diminta untuk menyampaikan cerita, bukan ceramah, saya sampaikan bahwa kita bisa masuk ke seluruh ujung-ujung yang ada. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus melepas. Kita harus merubah mindset. Dari mindset salafi, non-salafi kepada mindset muslim, non-muslim. Walaupun setelahnya kemudian kita mendakwai mereka agar menjadi salaf. Khonifillah, saya sampaikan kalimat itu di hadapan ustaz-ustaz yang ada. Dan ketika itu saya siap untuk ditegur, untuk diingatkan dengan perkataan ini. Dan ternyata sampai akhir acara tidak ada yang menegurnya. Kemudian saya cerita bagaimana kita mengawali dakwah di NTT kurang lebih 11 tahun yang lalu, ketika HP belum ada yang Android kecuali yang kaya raya. HP masih jadul. Ketika itu saya mendapatkan SMS ternyata dari NTT sana. Isi SMS-nya, Ustaz, kami kaum muslimin yang ada di NTT, tepatnya di Pulau Lambata, kami mau mengadakan acara iktikaf di 2 masjid kecamatan besar yang ada di sana, Buya Suri dan Umi Suri. Peserta sudah siap, kami tidak punya bekal untuk buka dan sahur. Ini SMS viral. Saya tidak pernah kenal dengan NTT dan tidak pernah ke NTT. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakinkan kepada diri saya, ini saudara saya mau berpuasa, mau beriktikaf. Saya akan berusaha untuk mencari bantuan, dan kalau sudah dapat, saya akan antar sendiri bantuan itu. Tingkat cerita, itu tanggal 10 Ramadan. Dan tanggal 15 Ramadan saya sudah dapat sebagian donasi yang saya pegang. Kemudian saya datang ke sana. Tanpa saya kenal siapa mereka. Yang saya tahu dia muslim dan saya muslim. Dan bandingkan dengan cara kita melihat siapa muslim hari ini. Mereka muslim, saya muslim. Dan untuk itu saya berangkat. Dari Magelang saya ke Jogja. Dari Jogja kemudian saya ke Bali, naik pesawat. Dari Bali kemudian saya ke Labuan Bajo, naik pesawat. Labuan Bajo saya kemudian ke Maumere, naik pesawat. Dari Maumere kemudian saya naik mobil 5 jam ke Maumere, naik mobil, nginep di Maumere. Kemudian besok paginya naik kapal dari Maumere ke Lambata 5 jam naik kapal. Kemudian dari Lambata jalan darat 50 kilo 5 jam. Silakan dihitung kira-kira berapa. 50 kilo 5 jam. Bagaimana kira-kira jalannya? Mobil bawa ban serep 3, nyampe di lokasi ban serepnya bocor semua. Ya, tinggal. Ma'asyiral muslimin, saya datang ngasih uang untuk buka puasa, salat tarawih sama mereka. Kemudian ke lokasi yang kedua ngasih uang pada subuh. Kemudian habis itu kita barulah mulai menanam dakwah di sana. Itu Ramadan kita datang, Idul Adha kita sudah melaksanakan khitan masal di NTT dengan jumlah 1.750 peserta. Tapi jangan kaget, besok kita akan khitan masal di Lampung dari ujung ke ujung dengan target 6.000 peserta. Kita kumpulkan 60 yayasan sunnah yang ada di Lampung dari ujung ke ujung, insya Allah ta'ala.
Senin besok saya berangkat ke Lampung untuk menerjemahkan bagaimana kita bersaudara. Ma'asyiral muslimin. Dan hari ini di ND kita sudah punya markas. Hari ini di Lambata kita sudah punya pondok. Hari ini bermula dari rupiah sedikit yang kita bawa ke NTT sana tanpa kita kenal sebelumnya. Allahumma kecuali kenalnya adalah mereka mukmin, kita mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita masuk Papua? Yang hari ini kita sudah masuk Papua, ada Jayapura, ada Sentani, ada Kherom, ada Bia, ada Merauke, ada Manokwari, ada Sorong, ada Raja Ampat, ada Fakfak, ada Tintuni. Siapa antum yang mau ke sana saya antar. Sebagaimana NTT-nya ada ND, ada Maumere, ada Solor, ada Alor, ada Kupang, ada PTS, ada PTU, ada Atambua, ada Pulau Sulamu, ada Pulau Era, sampai nyebrang sebentar ke Timor Leste. Masih ada Pulau Komodo, Labuan Bajo, Ruteng, kemudian Bajawa, kemudian Sumba dan sebagainya. Semuanya benderanya hanya Muslim dan Muslim. Mereka Muslim, mereka saudara kita. Bahwa sampai kepada puncaknya menjadi Muslim yang hampir maksum, itulah niatan yang kita harapkan. Tetapi bukan karena mereka belum seperti kita, seakan mereka kita keluarkan dari saudara kita. Bagaimana kita ke Papua? Barangkali masih ingat kisah Tolikara. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, kios kaum muslimin 60 kios dibakar oleh OPM. Ketika itu tanggal 1 Syawal, HP sudah Android. Pagi Papua dibakar, di sini sudah mendengar semuanya. Mereka muslim, tentu muslim. Bagaimana kita menghadirkan simpati kita dengan saudara kita yang muslim? Maka saya berusaha untuk menggali donasi dan kemudian saya antar sendiri ke sana. Dan saya belum pernah ke Papua. Maka tanggal 1 Syawal dibakar, tanggal 7 Syawal alhamdulillah saya sudah sampai di sana, sudah sampai di mana tadi? Tolikara. Sudah kita bawa donasi, kita bagi kepada 60 kakak yang ada di sana, dan setelahnya Idul Adha kita sudah bikin acara khitan masal di Papua dengan target 2.000 peserta dan sukses alhamdulillah. Dan terakhir khitan masal kita di Papua di nominal 4.000 anak-anak. Sebagaimana di NTT terakhir 3 tahun yang lalu kita menghitan sebanyak 5.000 peserta. Maka biar tidak kalah dengan Papua dan NTT, yang Lampung kita bikin 6.000 peserta. Mestinya antum akan bertanya bagaimana biayanya Ustaz? Selagi kita menerjemahkan Islam itu adalah bukan hanya sekedar MBA. Selesai. Saya merencanakan khitan masal 6.000 anak, anaknya belum dapat, uangnya sudah dapat. Siapa yang ngasih? Saudara-saudara kita muslim. Yang bisa jadi untuk uangnya itu lebih baik daripada kita, untuk uangnya. Walaupun mungkin untuk taklimnya, bisa jadi kita lebih baik daripada dia. Untuk uangnya, lebih baik daripada kita. Wanifillah, kadang kita terlalu sulit menerjemahkan siapa saudara kita. Padahal saudara kita tidak sulit menerjemahkan siapa kita saudaranya. Saya cerita yang ketiga. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun, beberapa bulan yang lalu, seseorang menghubungi saya, minta ditunjukkan dai-dai yang ada di luar Jawa. Dia mau bantu. Maka saya kasih nama 10. Yaitu ada yang di NTT 1, ada di Papua, ada di Lipat Kain sana. Satu-satu saja. Ternyata dia ngasih bantuannya satu gurunya banyak sekali. Nah, yang lain yang di Jawa ini 2.500.000. Saya bilang jangan banyak sekali. 1 juta aja lah. Akhirnya
2.525.000 menjadi 25 Ustadz. Saya cari lagi. Ustadz saya yang di luar Jawa. Yang di Jawa kan sudah kaya-kaya. Di luar Jawa yang kita cari. Ya, Ustadz Malik. Ala kulli hal kemudian jadi berapa Pak? Jadi 25. Dan dia tidak bertanya. Ya, yang saya pilih ini bagaimana gambarnya? Saya hanya kirim fotonya saja. Setelah 1.000 juga 1 juta, saya juga masih mengira ini kebanyakan. 500 saja. Sampai akhirnya suruh nyarikan lagi dengan nominal 500. Saya cari dapat berapa ya, ikhwah? Dapat 320 kali. Itu ada di Jawa, ada di NTT, ada di Solo, ada di Alor, ada di Sumba, ada di sampai di sana ada di Weda, ada di Subaim, ada di Morotai, ada di Jore, ada Sofifi. Seluruh Indonesia sudah kita. Kemarin Ramadan dia masih nantang lagi, Ustaz, tolong dicarikan lagi yang lain, Ustaz. Saya kirim 200, dikirim sama dia 200. 500.000 kali 500 berapa, Pak? Berapa? 250 juta. Dia tidak pernah bingung dengan siapa nama-nama ini. Dia punya uang, dia hajat untuk memberikan uang ini kepada saudaranya. Sementara kadang kita yang menerima uang dari yang lain, siapa orangnya kita tidak tahu, tapi kepada siapa uang ini kita beri, kita masih pilih-pilih. Ya kan? Boleh menerima asal tidak merokok. Terima, mana ada yang merokok sambil menerima. Sampai diterima, ya sampai diterima kemudian rokok kembali kan begitu. Ya ikhwah, ala kulli hal bahwa lisanul hal kita ini, dakwah lewat kerja nyata ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Sesuatu yang sangat-sangat tidak tergambar hasilnya. Pak Ibnu bercerita bagaimana Lombok. Walaupun kemarin ada masalah itu masalah kecil yang akan menjadikan lebih baik Lombok untuk hari-hari ke depan. Dengan kita berbagi kepada mereka, semuanya dakwah ini lebih canggih dirasakan daripada kita yang hanya sekadar berbicara di atas mimbar. Masya Allah, ini sudah lebih. Ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Bisa jadi apa yang kita sampaikan di antara kita ada yang berbeda pendapat, tidak masalah. Kenapa? Karena Islam kita itu mengajari kita biasa bukan berkelahi, biasa berbeda pendapat. Ketahuilah, kalau semua kita harus satu pendapat dalam segala masalah, maka imam kita hanya satu. Imam Ahlussunnah itu hanya satu. Sementara yang kita tahu Imam Ahlussunnah adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Yang itu berarti hampir semua masalah agama muncul 4 pendapat. Dan masing-masing mereka tetap Ahlussunnah, Imam Ahlussunnah dengan pendapat-pendapat mereka. Maka jangan takut berbeda. Takutlah kita berkelahi. Takutlah kita berkelahi. Jangan terlalu gampang membawa masalah fikih kepada Ahlussunnah. Kalau tidak, maka kita akan mengeluarkan ustadz kita sendiri dari Ahlussunnah. Kalau tidak, maka kita akan mengeluarkan diri kita sendiri dari Ahlussunnah. Lihat pendapatnya Syekh bin Baz dengan Syekh Nasir Albani, dengan Syekh. Sangat-sangat banyak. Hampir tidak setiap masalah fikih apapun kecuali sana ada perbedaan. Maka kita bersaudara dengan kita berselisih dalam masalah fikih. Tidak masalah. Bahkan kalau kita harus satu dalam setiap masalah, saya kira malah justru kita menyelisih daripada apa yang dipahamkan kepada kita oleh para imam-imam kita. Demikian ya ikhwah. Nanti dimarahi sama Malik nanti kalau saya kurang apa. Kemudian sedikit yang bisa kita sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekaligus Ustaz, nanti pada zuhur saya pamit karena besok harus ke Lampung untuk berkeliling ke kawan-kawan yang ada di sana.
Jadi sebagai berita gembira, Lampung kita ini ada 60 yayasan sunnah. Dan kita insya Allah akan ketemu semua mereka besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Fadilatul Ustaz Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala. Masyaallah ikhwan, apa yang telah disampaikan tadi nggak bisa untuk kami ulangi ya, karena sangat berharga sekali apa yang disampaikan kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan menjadikan kita untuk terus lebih mengedepankan al-ukhuwah al-islamiyah, walaupun kita berada pada lembaga-lembaga yang berbeda, tetapi sesungguhnya kita adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Mari kita pikirkan bersama apa yang dibacakan oleh beliau dalam surat Al-Imran ayat 103 tadi, serta bagaimana nanti kita penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita semuanya akan bisa menjalankan asalkan tidak ada embel-embel golongan-golongan tertentu di antara kita semuanya. Kita semuanya adalah Islam untuk kaum muslimin. Insya Allah itu yang akan bermanfaat buat kita semuanya. Ikhwan fillah, ajanallahu wa iyyakum. Jadi alhamdulillah jazakumullahu khairan sekali kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad Wujud Hafizahullah yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama. Beliau berpamitan, maka kami ucapkan kepada beliau, yani astaudikumullah alladzi la yudhi'u a'malahu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada beliau hingga ke tempat tujuan untuk melaksanakan agenda-agenda yang telah disiapkan bersama. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum, kita istirahat 5 menit ya, 5 menit aja. Insya Allah kita masih semangat untuk kemudian kita langsung kepada agenda berikutnya, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hafidz Al-Mustafa, yaitu dalam tema dakwah bil hikmah kepada penyintas musibah. Insya Allah nanti akan disampaikan hingga pukul maksimal jam 11.30. Jadi jam 12.30